Halo sahabat inspiratifku, berjumpa kembali di channel yang keren beken ini, bersama saya Saddam Hussein. Di kesempatan kali ini, saya akan mengkisahkan tentang TKW digasak sopir dan adik majikan. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama kisahnya berikut ini. Siti, seorang perempuan asal Jawa Tengah berusia 32 tahun, memutuskan menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di Qatar demi membantu perekonomian keluarganya di kampung. Sudah 2 tahun ia bekerja di rumah seorang keluarga kaya di Doha sebagai asisten rumah tangga. Majikannya, pasangan suami istri berkebangsaan Qatar, memiliki jadwal yang sangat sibuk, sering bepergian ke luar negeri untuk urusan bisnis. Hal ini membuat rumah besar itu sering terasa sepi. Selain Siti, di rumah itu juga ada seorang supir pribadi bernama Amir, pria asal Pakistan yang sudah bekerja selama 5 tahun. Amir adalah pria berusia 35 tahun, bertubuh tinggi dan berwajah tegas, dengan sorot mata yang penuh percaya diri. Dia dikenal ramah dan sering membantu Siti dalam hal-hal kecil di rumah. Dari awal, Siti merasa Amir adalah satu-satunya orang yang bisa dia ajak bicara untuk mengurangi rasa kesepian di negeri asing. Pada suatu malam, setelah Siti menyelesaikan tugasnya, ia duduk di taman belakang rumah untuk menikmati angin malam. Amir, yang baru saja memarkir mobil majikan, berjalan mendekatinya. "Kamu terlihat lelah, Siti. Bagaimana harimu?" tanyanya dengan bahasa Indonesia bercampur Inggris. Siti tersenyum kecil. "Ya begitulah, Mas. Rutinitas seperti biasa." Percakapan sederhana itu menjadi awal kedekatan mereka. Amir sering menemani Siti berbincang, menceritakan pengalamannya bekerja di berbagai negara sebelum ke Qatar. Siti merasa nyaman dengan perhatian Amir, sesuatu yang jarang ia dapatkan dari orang lain di rumah itu. Lama-kelamaan, hubungan mereka semakin dekat. Saat majikan mereka pergi untuk perjalanan bisnis yang panjang, Siti dan Amir memanfaatkan waktu untuk berbincang lebih lama. Amir sering memuji kecantikan alami Siti, membuatnya merasa dihargai. "Kenapa perempuan sebaik kamu masih sendiri?" tanya Amir suatu kali saat mereka duduk di dapur. Siti terdiam sesaat. "Aku bukan tidak ingin menikah, tapi keadaan memaksaku bekerja jauh dari rumah. Lagi pula, lelaki di kampungku hanya mencari perempuan yang siap tinggal di rumah, bukan seperti aku yang kerja di luar negeri." Amir menatapnya dengan penuh pengertian. "Kamu pantas mendapatkan seseorang yang melihat kebaikanmu, bukan hanya apa yang bisa kamu berikan." Kata-kata itu mulai menggoyahkan hati Siti. Perhatian Amir yang konsisten membuatnya merasa dihargai dan diinginkan, sesuatu yang sudah lama hilang dari kehidupannya. Suatu malam, setelah majikan mereka pergi menghadiri pesta pernikahan di luar kota, Amir memberanikan diri mengajak Siti untuk keluar rumah. "Mari kita pergi ke tempat yang lebih tenang. Aku tahu sebuah taman yang indah di dekat sini." Awalnya Siti ragu, tetapi rasa penasarannya mengalahkan logika. Mereka pergi bersama dengan mobil majikan, menuju sebuah taman kecil di pinggiran Doha. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Amir menggenggam tangan Siti. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi aku merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita," ucap Amir dengan suara lembut. Siti menunduk, merasa bersalah tapi sekaligus bahagia. "Amir, kita tidak seharusnya seperti ini. Aku takut." "Terkadang, hati tidak bisa dikendalikan," jawab Amir, menatapnya dengan penuh keyakinan. Malam itu, mereka berdua melewati batas yang seharusnya tidak dilanggar.
Perasaan bersalah menyelimuti Siti, tetapi di sisi lain, ia merasa hidupnya lebih berwarna sejak ada Amir. Mereka mulai memanfaatkan waktu-waktu luang untuk bertemu secara diam-diam, baik di rumah saat majikan tidak ada maupun di luar rumah saat mereka punya waktu libur. Hubungan mereka penuh dengan risiko, tetapi keduanya terlalu larut dalam gairah cinta untuk berhenti. Bagi Siti, Amir adalah pelipur lara di tengah kerasnya kehidupan di perantauan. Sementara bagi Amir, Siti adalah sosok yang mengisi kesepian dalam hidupnya. Namun, setiap kebahagiaan yang dicapai dengan cara yang salah pasti memiliki konsekuensi. Perlahan, bayang-bayang masalah mulai mengintai mereka. Sahabatku, kita simak kembali kelanjutan kisahnya yang semakin terhanyut berikut ini. Hubungan antara Siti dan Amir semakin mendalam. Awalnya mereka hanya memanfaatkan waktu di luar rumah untuk bertemu, tetapi kini, hubungan itu mulai memasuki wilayah yang lebih berbahaya. Setiap kali majikan mereka tidak ada di rumah, kamar kecil Siti di sudut lantai bawah menjadi saksi bisu pertemuan rahasia mereka. Hari-hari yang dijalani Siti mulai terasa berbeda. Ia menanti setiap kesempatan untuk bersama Amir. Perasaan bersalah yang semula sempat menghantui mulai memudar, tergantikan oleh hasrat yang tak terbendung. Amir, dengan karismanya, seringkali memeluk Siti dengan lembut setiap kali mereka bertemu di kamar. Aku merasa hidupku lebih bermakna sejak mengenalmu, Siti, bisiknya suatu malam. Siti hanya tersenyum, wajahnya memerah. Meski hatinya tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah, ia tidak bisa menyangkal bahwa Amir memberikan kebahagiaan yang selama ini ia rindukan. Hubungan mereka tidak lagi sekadar berbincang dan berbagi cerita. Mereka mulai terjebak dalam hubungan yang semakin mesra dan penuh gairah. Setiap malam yang mereka habiskan bersama, baik di waktu senggang atau di sela-sela tugas rumah, terasa seperti pelarian dari kenyataan keras yang mereka hadapi di Qatar. Kamar kecil Siti yang biasanya menjadi tempat istirahat kini berubah menjadi tempat rahasia mereka. Dengan lampu temaram, mereka berbagi momen-momen intim yang kian menghanyutkan. Ketika majikan mereka pergi semalaman, Amir sering menghabiskan waktu lebih lama di kamar Siti. "Bagaimana kalau ada yang tahu tentang kita?" tanya Siti suatu kali, tatapannya penuh kecemasan. "Tidak ada yang akan tahu, Siti. Aku akan selalu menjaga kita," jawab Amir, menggenggam tangannya dengan lembut. Kata-kata itu membuat Siti merasa tenang, meski jauh di lubuk hatinya, ia sadar bahwa hubungan ini seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Setiap pertemuan mereka semakin memperkuat ikatan emosional di antara keduanya. Amir tidak hanya menunjukkan perhatian dan cinta kepada Siti, tetapi juga sering membawakan makanan kecil atau hadiah sederhana sebagai ungkapan rasa sayangnya. "Ini untukmu," kata Amir suatu sore, memberikan gelang sederhana yang ia beli di pasar lokal. Siti memandang hadiah itu dengan mata berkaca-kaca. "Kamu selalu membuatku merasa istimewa, Amir," jawabnya, merasa hatinya semakin terikat dengan pria itu. Namun, di balik kebahagiaan mereka, Siti mulai merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak hanya berisiko bagi dirinya, tetapi juga bagi Amir. Jika majikan mereka tahu, konsekuensinya bisa sangat berat, bahkan memengaruhi masa depan mereka di Qatar. Meski sadar akan risiko yang mereka hadapi, Siti dan Amir tidak mampu menghentikan hubungan mereka. Malam-malam di kamar Siti menjadi momen yang paling mereka tunggu-tunggu. Ketika pintu tertutup dan dunia luar terasa jauh, mereka merasa bebas untuk mencintai tanpa batas.
Namun, ketergantungan mereka satu sama lain semakin membahayakan. Siti mulai merasa bahwa hidupnya di Qatar hanya berarti karena Amir. Sementara Amir merasa bahwa Siti adalah satu-satunya yang membuatnya tetap bertahan di tempat kerja yang penuh tekanan. "Aku ingin kita bisa terus bersama, Siti," kata Amir suatu malam, memeluknya erat. "Aku juga, Amir. Tapi bagaimana jika ini semua terungkap? Aku takut," balas Siti dengan suara bergetar. Amir hanya terdiam, tidak mampu memberikan jawaban yang pasti. Mereka berdua tahu bahwa hubungan ini tidak akan bisa bertahan selamanya. Namun, mereka terlalu larut dalam cinta dan hasrat untuk memikirkannya lebih jauh. Hubungan mereka yang semakin intens ini mulai memunculkan tanda-tanda bahaya. Siti seringkali kehilangan fokus dalam pekerjaannya, sementara Amir mulai terlihat gugup setiap kali berpapasan dengan majikan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa perilaku mereka yang berubah mulai menarik perhatian orang-orang di sekitar. Meskipun begitu, mereka terus melanjutkan hubungan mereka, seolah-olah waktu yang mereka habiskan bersama adalah segalanya. Namun, di balik kebahagiaan itu, bayang-bayang konsekuensi mulai mengintai, siap menghancurkan dunia kecil yang mereka bangun dengan begitu rapuh. Kisahnya yang begitu menghanyutkan. Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kembali kisahnya berikut ini. Suatu hari, kehidupan Siti berubah ketika adik laki-laki majikannya, Faisal, datang berlibur selama 3 bulan. Faisal, seorang pemuda berusia 27 tahun, baru menyelesaikan studinya di luar negeri. Ia memutuskan tinggal bersama kakaknya di Doha untuk menikmati waktu luang sebelum memulai karirnya. Kehadiran Faisal membuat Amir, sopir majikan yang selama ini memiliki hubungan gelap dengan Siti, merasa gelisah. Takut hubungan mereka terbongkar, Amir memilih menjaga jarak. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah, bahkan saat tidak ada tugas. Siti mulai merasa kehilangan perhatian Amir. Saat mereka bertemu pun, Amir hanya bicara singkat dan tampak tergesa-gesa. Sikap ini membuat Siti merasa diabaikan dan kesepian. Ia tidak mengerti mengapa Amir menjadi begitu berbeda, padahal ia sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang. "Amir, kenapa kamu berubah?" tanya Siti suatu kali, ketika mereka sempat berbicara di luar rumah. "Aku harus lebih hati-hati, Siti. Faisal selalu ada di rumah. Kita tidak boleh mengambil risiko," jawab Amir, dengan nada serius. Jawaban itu membuat Siti merasa kecewa, tetapi ia tak bisa memaksakan kehendaknya. Faisal adalah sosok pemuda yang ramah dan mudah bergaul. Sejak hari pertama, ia selalu menyapa Siti dengan senyuman, memuji masakannya, dan menunjukkan sikap yang sopan. Ketika kakaknya pergi bekerja, Faisal sering berada di rumah, membaca buku, atau menonton televisi. "Masakanmu enak sekali, Siti. Aku tidak pernah menikmati makanan selezat ini sebelumnya," ucap Faisal suatu siang, sambil menikmati makan siangnya. "Terima kasih, Tuan Faisal. Saya hanya melakukan tugas saya," jawab Siti dengan senyum kecil. Namun, pujian-pujian kecil seperti itu perlahan membuat Siti merasa dihargai. Ia mulai membuka diri kepada Faisal, berbicara lebih banyak, dan terkadang tertawa bersama. Selama 2 minggu, hubungan Siti dan Faisal berkembang menjadi lebih akrab. Faisal sering membantu pekerjaan rumah tangga kecil-kecilan, seperti membawa piring atau membersihkan meja. Sikapnya yang ramah dan perhatian membuat Siti merasa nyaman. Suatu sore, ketika mereka sedang berbicara di dapur, Faisal tiba-tiba berkata,
Siti, kamu selalu ceria. Apa kamu tidak pernah merasa lelah atau sedih? Pertanyaan itu mengejutkan Siti. Ia tidak menyangka Faisal akan menanyakan sesuatu yang begitu personal. Tentu saja kadang saya merasa lelah, Tuan Faisal. Tapi saya harus kuat. Saya bekerja untuk keluarga saya di kampung. Jawabnya, dengan suara pelan. Faisal menatapnya dengan serius. Kamu adalah wanita yang kuat, Siti. Aku kagum denganmu. Kata-kata itu membuat Siti merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dari Amir. Di minggu ketiga, kedekatan mereka mencapai titik yang lebih dalam. Suatu malam, ketika majikan mereka sedang keluar kota untuk urusan bisnis, Faisal mendekati Siti di dapur. Siti, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku merasa ada sesuatu yang berbeda saat aku bersamamu, ucap Faisal dengan nada serius. Siti terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Tuan Faisal, kita tidak boleh, ujarnya, tetapi kata-katanya terputus ketika Faisal menggenggam tangannya. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Aku hanya tahu bahwa aku ingin lebih dekat denganmu, jawab Faisal, sambil menatap matanya dalam-dalam. Hubungan mereka pun melewati batas. Di kamar kecil Siti, mereka melanggar norma yang seharusnya mereka jaga. Faisal mencumbu Siti dan Siti pun begitu agresifnya hanyut dalam sentuhan Faisal yang menggebuk-gebuk kepadanya. Siti merasakan Faisal begitu menggelora menghanyutkan dirinya dalam pelukan Faisal. Faisal pun merasa kagum atas agresifnya Siti, dan semakin menghanyutkan Faisal dalam mencium Siti terus berulang kali. Momen itu menjadi awal dari hubungan gelap yang mereka jalani selama Faisal tinggal di rumah kakaknya. Selama 3 bulan Faisal berlibur, ia dan Siti terus menjalin hubungan rahasia. Mereka memanfaatkan setiap kesempatan untuk bersama, baik di siang maupun malam hari. Faisal bahkan memberikan hadiah-hadiah kecil kepada Siti, seperti perhiasan sederhana dan parfum, sebagai tanda kasih sayangnya. Di sisi lain, Siti merasa terjebak dalam hubungan yang rumit. Ia masih memiliki perasaan terhadap Amir, tetapi kehangatan dan perhatian Faisal sulit ia tolak. Hubungan ini membuatnya merasa dihargai dan dicintai, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Namun, Siti tahu bahwa hubungan ini penuh risiko. Jika majikannya mengetahui apa yang terjadi, ia akan kehilangan segalanya. Sahabat inspiratifku, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Hubungan antara Faisal dan Siti semakin dalam dan intens selama Faisal tinggal di rumah kakaknya. Faisal tidak pernah melewatkan kesempatan untuk bersama Siti. Di siang hari saat rumah kosong, mereka menghabiskan waktu berbicara, bercanda, dan saling menatap penuh kasih. Malamnya, Faisal sering datang ke kamar Siti dengan alasan ingin memastikan keadaannya baik-baik saja. Namun di balik itu, hubungan mereka semakin intim. Faisal selalu memuji Siti. Kamu membuatku merasa hidup, Siti. Aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya, katanya suatu malam sambil memegang tangan Siti erat. Siti, yang awalnya ragu dengan hubungan ini, kini larut dalam perhatian dan kasih sayang Faisal. Meskipun ia tahu hubungan mereka tidak benar, ia tidak bisa menahan perasaan hangat yang Faisal berikan. Sementara itu, Amir, yang dulu begitu dekat dengan Siti, kini semakin menjauh. Ia tidak lagi mencari Siti atau mencoba menghubunginya. Jika mereka bertemu, Amir hanya bersikap biasa tanpa menunjukkan perhatian seperti dulu. Siti merasa kecewa dengan perubahan ini,
Hingga suatu hari ia memberanikan diri untuk bertanya pada Amir. "Kenapa kamu seperti ini, Amir? Apa aku sudah tidak berarti lagi bagimu?" tanya Siti dengan nada sedih. Amir menatapnya dengan dingin. "Aku tidak punya waktu untuk ini, Siti. Lagi pula, aku sudah menemukan seseorang di luar sana. Maaf, aku tidak bisa melanjutkan apa yang pernah kita miliki." Jawaban itu membuat hati Siti hancur. Ia merasa ditinggalkan oleh orang yang dulu begitu dekat dengannya. Namun, Faisal hadir sebagai pelipur lara, mengisi kekosongan yang ditinggalkan Amir. Kehadiran Faisal menjadi penghiburan bagi Siti. Ia merasa dihargai, dimanjakan, dan dicintai oleh pria muda itu. Faisal sering memberinya hadiah kecil, seperti syal sutra atau makanan kesukaannya, sebagai bentuk perhatian. "Kenapa kamu begitu baik padaku, Faisal?" "Aku hanya seorang pembantu," tanya Siti suatu kali. "Kamu lebih dari itu, Siti. Bagiku, kamu adalah wanita istimewa yang pantas mendapatkan semua kebahagiaan," jawab Faisal sambil tersenyum. Hubungan mereka semakin mendalam. Selama kakaknya tidak ada di rumah, Faisal dan Siti sering menghabiskan waktu bersama di kamar Siti, berbicara hingga larut malam, atau bahkan berbagi keintiman yang melanggar batas. Namun, di balik kebahagiaan itu, Siti mulai merasa gelisah. Ia sadar bahwa hubungan ini penuh risiko. Jika majikannya mengetahui hubungan mereka, ia bisa kehilangan pekerjaannya dan bahkan diusir dari rumah itu. "Faisal, bagaimana jika kakakmu tahu tentang kita?" tanya Siti dengan nada khawatir. "Aku akan melindungimu, Siti. Tidak ada yang perlu kamu takutkan," jawab Faisal dengan yakin. Namun, jauh di lubuk hatinya, Siti tahu bahwa hubungan ini tidak bisa bertahan lama. Waktu Faisal di rumah kakaknya akan berakhir, dan ia harus kembali ke negaranya atau melanjutkan hidupnya. Sementara itu, Amir semakin jarang terlihat di rumah. Ia lebih sering keluar, menghabiskan waktu dengan wanita lain yang ia temui di luar rumah. Siti merasa terluka, tetapi ia berusaha mengalihkan perasaannya kepada Faisal, yang selalu ada untuknya. Namun, di tengah hubungan mereka yang penuh gairah, Faisal dan Siti tidak menyadari bahwa mereka mulai menarik perhatian seseorang di rumah. Salah satu pembantu lain mulai curiga dengan kedekatan mereka, dan hal ini menjadi ancaman yang tidak mereka duga. Bagaimana kelanjutan kisahnya yang begitu menghanyutkan? Ayo kita simak kembali bersama-sama berikut ini. Di tengah hubungan terlarang yang terus berlanjut antara Siti dan Faisal, tanpa disadari, seseorang di rumah mulai menyadari ada yang tidak beres. Tukang kebun rumah, seorang pria parubaya asal Bangladesh bernama Rahman, menjadi saksi bisu atas segala hal yang terjadi. Suatu malam, saat Faisal dan Siti sedang berada di kamar, Rahman yang sedang merapikan taman belakang tanpa sengaja melihat mereka melalui celah jendela. Ia terkejut melihat hubungan yang tak seharusnya terjadi antara Faisal dan Siti. Namun, Rahman memilih bungkam. Sebagai tukang kebun, posisinya terlalu rendah untuk melaporkan hal itu kepada majikannya. Ia takut kehilangan pekerjaannya atau bahkan dideportasi jika membuat masalah. Meski begitu, ia menyimpan apa yang dilihatnya di dalam hati, sambil terus mengawasi gerak-gerik Siti dan Faisal dari jauh. Waktu 3 bulan berlalu dengan cepat, dan Faisal akhirnya harus kembali ke rumah orang tuanya di Pakistan. Hari terakhir Faisal di rumah adalah momen yang sulit bagi Siti. "Aku tidak ingin pergi, Siti. Tapi aku harus," kata Faisal dengan nada berat, memegang tangan Siti erat-erat. Siti menunduk,
menahan air mata. Aku akan merindukanmu, Faisal. Tapi aku mengerti. Kita tidak bisa terus seperti ini. Faisal berjanji akan tetap menjaga komunikasi dengan Siti. Tetapi setelah ia pergi, hubungan mereka menjadi sulit. Faisal sibuk dengan hidupnya, dan pesan-pesan dari Siti semakin jarang mendapat balasan. Sepeninggal Faisal, Siti merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia merasa kehilangan kehangatan dan perhatian yang diberikan Faisal. Namun, di tengah kehampaan itu, Rahman yang selama ini diam-diam memperhatikan Siti mulai berani mendekat. "Siti, kamu kelihatan murung belakangan ini. Apa ada yang salah?" tanya Rahman suatu sore, saat mereka kebetulan bertemu di taman belakang. Siti tersenyum tipis. "Hidup ini memang penuh tantangan, Rahman, tapi aku baik-baik saja." Kata-kata Rahman yang lembut dan penuh perhatian membuat Siti merasa diperhatikan. Tanpa ia sadari, kedekatan mereka mulai berkembang. Rahman sering membantu Siti dengan pekerjaan rumah tangga kecil, atau sekadar berbincang untuk menghibur hati. Siti, yang memiliki hasrat besar dan sulit mengendalikan perasaannya, mulai melihat Rahman sebagai pelarian dari kehampaan yang ia rasakan. Pada suatu malam, ketika rumah dalam keadaan sepi, Siti memanggil Rahman ke kamarnya dengan alasan ingin berbicara. "Rahman, aku merasa kesepian. Kamu selalu ada di sini, membantu aku. Aku berterima kasih untuk itu," kata Siti, sambil menatapnya dengan penuh arti. Rahman, yang sudah lama menyimpan kekaguman terhadap Siti, tidak mampu menolak perhatian yang diberikan wanita itu. Malam itu, hubungan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. Rahman meladeni kebutuhan Siti dengan penuh kelembutan, meskipun ia sadar bahwa hubungan itu salah. Sejak malam itu, Siti dan Rahman sering bertemu di waktu-waktu senggang. Mereka melanjutkan hubungan terlarang mereka di kamar Siti atau di taman belakang rumah saat tidak ada orang lain di sekitar. Rahman, yang awalnya ragu, kini larut dalam perhatian dan kasih sayang yang diberikan Siti. Namun, hubungan ini membawa risiko besar. Jika majikan atau orang lain di rumah mengetahui hubungan mereka, Rahman dan Siti bisa kehilangan segalanya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kita simak kembali kelanjutan kisahnya yang begitu menebarkan hati berikut ini. Hubungan antara Siti dan Rahman semakin intens seiring berjalannya waktu. Mereka tak lagi bisa menyembunyikan hasrat satu sama lain. Dalam setiap kesempatan, saat rumah kosong atau suasana aman, mereka selalu mencari cara untuk bersama. Frekuensi pertemuan intim mereka meningkat, hingga 2 hari sekali mereka melampiaskan gairah yang tak tertahankan. Rahman, yang awalnya hanya melihat Siti sebagai seorang teman, kini sepenuhnya tenggelam dalam pesona dan hasrat wanita itu. Siti, di sisi lain, merasa Rahman mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Faisal. Hubungan mereka menjadi bagian dari rutinitas yang sulit dihentikan. Namun, di penghujung tahun, kabar mengejutkan datang. Kontrak kerja Siti akan segera berakhir, dan ia harus kembali ke Indonesia. Kabar ini membuat hati Rahman hancur. Selama ini, ia telah terbiasa dengan keberadaan Siti, yang membawa warna baru dalam hidupnya. "Jadi, kamu benar-benar akan pulang?" tanya Rahman dengan nada sedih saat mereka duduk di taman belakang rumah. "Iya, Rahman. Kontrakku habis. Aku harus kembali ke desaku," jawab Siti dengan mata berkaca-kaca. Rahman terdiam. Ia tahu momen ini akan datang, tetapi ia tidak siap untuk kehilangan Siti.
Malam terakhir sebelum Siti pergi, Rahman datang ke kamar Siti dengan alasan ingin mengucapkan perpisahan. Namun, begitu mereka bertemu, suasana berubah menjadi emosional. "Siti, aku tidak tahu bagaimana hidupku setelah kamu pergi. Kamu adalah cahaya di hari-hariku," kata Rahman sambil memegang tangan Siti. Siti menatapnya dengan mata penuh cinta. "Rahman, aku juga tidak ingin pergi. Tapi aku harus. Kamu selalu ada di hatiku." Malam itu, mereka larut dalam momen perpisahan yang penuh gairah. Dengan intensitas yang berbeda dari sebelumnya, mereka menghabiskan malam terakhir bersama. Setiap sentuhan, pelukan, dan bisikan terasa begitu mendalam, seolah-olah mereka ingin mengabadikan kenangan itu untuk selamanya. Ketika pagi tiba, Rahman mengantar Siti ke depan rumah tempat ia akan dijemput untuk pergi ke bandara. Mereka berpelukan untuk terakhir kalinya, dengan air mata yang mengalir di wajah mereka. "Siti, aku berharap suatu hari kita bisa bertemu lagi. Aku akan merindukanmu setiap detik," kata Rahman dengan suara bergetar. Siti mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah dilupakan, tetapi kehidupan memanggilnya kembali ke negerinya. Saat mobil jemputan pergi, Rahman hanya bisa berdiri memandangi kepergian Siti, dengan hati yang penuh luka dan kenangan yang tidak akan pernah ia lupakan. Hai sahabat inspiratifku, kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Siti akhirnya tiba di kampung halamannya di Jawa Tengah setelah bertahun-tahun bekerja di Qatar. Kedatangannya disambut meriah oleh keluarga dan para tetangga. Mereka memuji Siti yang kini terlihat lebih dewasa, anggun, dan mandiri setelah bertahun-tahun bekerja di negeri orang. Namun, di balik senyumannya yang cerah, Siti menyimpan banyak cerita yang tidak akan pernah ia bagikan kepada siapapun. Pengalaman bersama Faisal dan Rahman adalah rahasia yang ia kunci rapat-rapat di dalam hatinya. Selama bekerja di Qatar, Siti sempat menjalin hubungan dengan seorang pemuda di kampungnya melalui media sosial. Pemuda tersebut bernama Andi, tetangga satu RT yang sempat ia kenal sebelum berangkat menjadi TKW. Komunikasi mereka awalnya hanya sebatas obrolan ringan, tetapi seiring waktu, hubungan mereka menjadi semakin akrab. Andi adalah seorang pemuda sederhana yang bekerja di pabrik dekat kampung. Ia sabar, penuh perhatian, dan tampak serius dengan Siti, meskipun hubungan mereka hanya berlangsung secara daring selama bertahun-tahun. Ketika mengetahui bahwa Siti akan segera pulang, Andi langsung mengungkapkan niatnya untuk melamar. 2 minggu setelah kepulangannya, keluarga Andi datang ke rumah Siti untuk membicarakan lamaran. Orang tua Siti menyetujui Andi sebagai calon menantu mereka. Prosesnya berjalan cepat, dan tanggal pernikahan pun segera ditentukan. Siti merasa lega dan bahagia. Baginya, pernikahan ini adalah awal baru untuk hidupnya. Ia memutuskan untuk melupakan masa lalunya dan memulai lembaran baru bersama Andi. Ketika akhirnya mereka menikah, Siti menjalani malam pertama dengan Andi di rumah sederhana mereka. Meskipun Andi penuh cinta dan perhatian, Siti tidak bisa sepenuhnya melepas bayangan masa lalunya. Kenangan bersama Faisal dan Rahman seolah masih membayanginya, meskipun ia mencoba sekuat tenaga untuk menyembunyikannya. Andi, yang tidak tahu apa-apa tentang masa lalu Siti, hanya melihat istrinya sebagai wanita sempurna. Ia merasa beruntung mendapatkan Siti sebagai pendamping hidupnya. Namun, hanya Siti yang tahu bahwa pengalaman-pengalaman masa lalunya akan selalu menjadi bagian dari dirinya, meskipun ia tidak akan pernah mengungkapkannya kepada siapapun.
Hari-hari pernikahan Siti berjalan lancar. Ia berusaha menjadi istri yang baik untuk Andi, meskipun terkadang bayangan Faisal atau Rahman muncul di benaknya. Setiap kali ia merasa tergoda untuk menceritakan rahasia masa lalunya, ia kembali mengingat bahwa semua itu adalah bagian dari hidupnya yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Biarlah semua tetap menjadi rahasia, pikir Siti, sambil tersenyum pada Andi yang tengah berbicara tentang rencana masa depan mereka. Siti bertekad untuk mengubur semua kenangan masa lalu dan fokus pada kehidupan barunya sebagai istri Andi. Ia tahu bahwa cinta dan kesetiaannya sekarang harus sepenuhnya untuk Andi, pria yang menerimanya tanpa syarat. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kita, mengambil hikmah dan nilai pelajarannya kita petik di dalam kehidupan ini, agar kita tidak sembrono di dalam menapaki kehidupan ini. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di channel yang keren beken ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.